Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati Bapak Haji Asnawi dan segenap unsur pembantunya. Lalu ada Ketua Pimpinan Sabang Kayen Pati, lalu segenap unsur pembantunya juga. Lalu ada Bapak Ketua Majelis Dikdasi PDM Kabupaten Pati Bapak Muhammad Gatot. Lalu ada Senior Korbit Dikdasi Bapak Haji Rashid, dan juga sepuh-sepuh yang tentu hadir dalam kesempatan yang cukup mulia ini. Tak lupa pada Ibu Husnul Ni'mah, ya. Itu kalau murakib susunan kalimatnya adalah Husnul Ni'mah, bukan Husnul Ni'mah, ya. Husnul Ni'mah, ya. Lalu ada segenap jajaran Dewan Guru SMA Muhammadiyah 3, dan juga ini ada unsur kepala sekolah juga, ya, SMK Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah Pati, ya, Bu Isni Maidah dan Sekolio Pati, ya. Tak lupa ini segenap Dewan Guru yang hari ini hadir dengan penuh sukacita ini beri dukungan Bu Husnul Ni'mah. Saya ingin mengawali pembinaan ini dengan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada pagi hingga siang hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri acara bersejarah bagi Bu Husnul Ni'mah, ya. Beliau diberi amanah oleh Perserikatan Muhammadiyah memangku ini, tidak main-main yang dipangku itu sekolah, gitu. Besar gini dipangku, ya, memangku jabatan sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah 3 Kayen Pati. Tentu selanjutnya kita mohonkan pada Allah agar salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sebagai umat yang senantiasa ittiba kepada semua apa yang menjadi ketetapan takdir, termasuk juga kebiasaan sehari-hari beliau di dalam membawa risalah kebenaran Islam yang diwariskan kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, Muhammadiyah yang kita kenal ini ormas terbuka, Bapak Ibu. Karena itu siapa saja boleh masuk. Tidak ada kemudian ditanya latar belakangnya apa, lalu dari keluarga ningrat atau keluarga jelata. Tidak ditanya secara spesifik seperti itu. Sepanjang Bapak Ibu mau berkhidmat kepada Muhammadiyah, Muhammadiyah mengatakan welcome, ahlan wa sahlan bihudurikum ila jamaah, ila jam'iyyah Muhammadiyah. Jadi welcome. Karena itu begitu panjenengan mau berkhidmat di Muhammadiyah, ada syarat administrasinya.
Syarat administrasinya itu panjenengan pertama harus akil balik dulu. Sudah balik, ya. Sudah balik. Kalau belum balik jangan masuk Muhammadiyah. Masih mumayyiz, belum tahu tentang Muhammadiyah, malah bahaya. Balik dulu. Usianya 17 tahun paling tidak, ya. Dan jenis kelaminnya jelas, laki-laki, perempuan. Kalau tidak jelas jangan masuk Muhammadiyah, sebab nanti malah organisasi kelompok orang-orang yang tidak jelas. Gitu ya. Yang berikutnya, panjenengan secara administrasi harus punya NBM. Khusus punya game. Oh, wajib. Karena syarat administrasi kepala sekolah itu punya NBM dan tercatat sebagai guru tetap. Khusus sudah ya. Nah, Bapak Ibu, ini syarat administrasi. Yang berikutnya, ketika seseorang mau berkhidmat pada Muhammadiyah harus tahu muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Kalau tidak tahu, ini malah berbahaya ini. Tak dimasuknya gampang, ya, tapi tidak tahu tentang Muhammadiyah, nanti malah berbahaya. Berbahayanya apa? Dia seolah-olah dia masuk tetapi tidak tahu ini identitas Muhammadiyah itu sebagai orang seperti apa. Tujuannya juga tidak tahu, amal usahanya pun tidak tahu. Akhirnya begitu dia bergabung, hanya kepentingannya yang penting bekerja di Muhammadiyah. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, maka haluannya menjadi tidak jelas. Karena itu Muhammadiyah lahir itu yang pertama menancapkan identitasnya dulu sebagai organisasi Islam. Ada tulisannya itu, organisasi Islam. Ya, amar ma'ruf nahi munkar dan juga tajdid untuk menegakkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu identitas sama tujuannya sekali. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini wabil khusus tentu saya mengucapkan selamat pada Bu Husnul Ni'mah yang untuk 4 tahun ke depan ini, tapi panjenengan punya kesempatan 16 tahun menjadi kepala sekolah. Ditulis di Pak Asnawi. Tentu ada syaratnya. Periode pertama 4 tahun bisa masuk periode kedua 4 tahun berikutnya. Syaratnya nanti di PKKS ya Pak Karsiman dengan Pak Gatot. Syaratnya PKKS-nya dari beberapa unsur. Satu, unsur leadership-nya, manajerialnya, pengembangan wirausaha-nya, unsur supervisi pendidikan bagus, maka bisa dinaikkan 1 tingkat lagi Pak Gatot dan Pak Karsiman periode kedua. Dari periode kedua ternyata kinerjanya amat bagus, masuk periode ketiga, berarti masuk 12 tahun ya. 8 tambah 4 12. Syaratnya PKKS-nya amat baik. Nah, 12 tahun. Panjenengan ditingkatkan 4 tahun lagi menjadi 16 tahun. Syaratnya panjenengan bisa membranding di sekolah ini di tingkat regional maupun internasional itu terbaca oleh sistem sebagai sekolah unggul. Kalau itu bisa dilakukan oleh Bu Husnul, kasih kesempatan Pak Asnawi 16 tahun. Tepuk tangan. Bisa ya Bu Husnul ya, 16 tahun jabat, tapi ada rasa bosan. 16 tahun pejabat ya, 4 tahun Husnul ya. Tapi tidak apa-apa, penting panjenengan bisa melakukan konsolidasi internal sekolah dan semuanya ini mendukung. Hasil diskusi pimpinan Liga Seni Wilayah Muhammadiyah dengan beberapa sekolah vokasi penerima COE, apa
Center of Excellence dan juga sekolah unggulan. Ternyata ditemukan di sekolah kita, awam kita, itu ada tipologi orang yang bekerja di sekolah Muhammadiyah. Satu, tipologi orang yang senang bekerja. Nah, ini jumlahnya nggak banyak. Sekarang di SMA Muhammadiyah jumlah gurunya berapa, Bu? 19. Kalau orang ini masuk tipologi yang pertama, kelompok orang yang senang bekerja, mungkin jumlahnya 3-5 orang dari 19. Nanti dicari ya orang itu ya, 3-5 sebagai kelompok orang yang senang bekerja. Yang kedua, ini kelompok al-manzilu bainal manzilatain, kata Mu'tazilah. Kelompok tengah. Ini jumlahnya banyak sebagai kelompok penggembira. Jadi kepot orang tombol penggembira. Kira-kira kelompok tengah ini ya, di kampung manut tapi tidak selesai pekerjaannya. Ya, dari di kampung usul itu kayaknya sakit banget ya. Tapi begitu ditagih pekerjaan pada saatnya dari rampung, ya. Tapi senang dia kalau dikompon oleh kepala sekolahnya. Hanya tidak terukur pekerjaannya karena kelompok ini disebut sebagai kelompok penggembira. Yang terakhir ini yang perlu diwaspadai, kelompok apa ini, kecewa. Iya, kecewa. Lagunya BCL ya. Kelompok yang kecewa ini disebut sebagai kelompok waton Suloyo. Ya, ada, nanti dicari aja, Pak Gatot tahu. Jadi tipologi ini biasanya kalau masuk tipologinya konsepnya Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, ini yang disebut dengan rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Apa itu? Ihya menyebut orang yang seperti ini adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya juga tidak tahu, ya. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya juga tidak tahu bahwa dirinya itu juga sama sekali tidak mengerti akan dirinya itu sendiri. Nah, orang yang seperti ini tentu dia masuk di sebuah sistem tetapi tidak mau bagaimana sistem itu digerakkan. Nah, 3 kelompok ini saya rasa menjadi catatan kita, sehingga Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah sebagai organisasi terbuka sesungguhnya berada di tengah-tengah semua kalangan masyarakat. Dan di Kayen mustahil Bapak Ibu berdiri sebuah sekolah yang enggak, ini rencananya lantai 3 nih. Oke, rencananya nih. Ini sambut lantai 3. Ini mustahil berdiri seperti ini Bapak Ibu. Karena saya punya pengalaman merintis itu bertahun-tahun gitu. Kalau ini dirintis oleh orang-orang yang memiliki semangat perjuangan yang lemah, mustahil akli berdiri seperti ini. Karena itu wilayah Muhammadiyah mengapresiasi bahwa kita punya aset SMA di Kayen ini. Tentu tidak lupa saya memperjuangkan kepala sekolah sebelum Gusdur, Pak Suwaid. Lalu sebelumnya Pak Sinat, Pak Sutarno. Lalu ada Pak Karno sebagai PCM dan jajarannya. Semuanya ini hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Muhammadiyah itu sesungguhnya disemangati oleh sebuah firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 41. Apa itu bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum
sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru, bergegaslah gitu ya, berjalanlah gitu ya. Ndang-ndano kalau dalam bahasa saya, ndang-ndano itu kek gitu ya, kek gitu. Apa itu? Infiru hifafan, panjenengan disuruh bergegas ya, bersegera tatkala dalam keadaan longgar. Hifafan itu longgar, ringan gitu ya. Wasiqalan, maupun dalam keadaan yang berat. Ini amal usaha seperti ini itu dulu juga diwarnai dengan berantem juga, berantem ide yang jelas ya. Oh, ini sekolah mau dijadikan lantai 2 atau lantai 3 sekalian ya. Ya. Ada yang cukup lantai 4 ya. Kalau perlu jadi mahasiswa di Kecamatan Kayen gitu ya. Jadi itu semangat yang luar biasa. Jadi hifafan wasfiqalan itu sesungguhnya semata-mata untuk wajah hidup berjihad ya. Bi amwalikum, dengan harta. Bangun ini yang lalu bodoh, tidak bisa kayak orang selamat. Kosong banget ya. Jadi itu sebuah kesimpulan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, Muhammadiyah ini sebagai civil society, gerakan sosial ya. Karena itu modalnya dari panjenengan, modalnya dari bawah, bottom up, dari bawah. Modalnya yang pertama Pak, semangat, mau berpikir ya, mau menyumbangkan tenaga, waktu, support biaya. Nah orang bisa biaya. Oh iya biasa itu, betul pusing biaya betul. Saya kira mau level kelas, orang mau pasti biaya betul. Orang mau semeni juga. Akhirnya kan orang-orang di WA, kebutuhan satu kelas dengan ukuran 7x8, kita butuh uang sekitar 30 juta. Lalu dilelang, pasir satu truk berapa itu? 2,5 juta ya. Semuanya saya di tempat atau ini 60 peng gitu ya. Kan dilelang akhirnya, kan biayaan gitu namanya. Tapi nutup itu hebatnya. Ya, karena apa? Kita punya semangat infiru gitu. Ya, hifafan. Tatkala dalam keadaan ringan, kita punya dana sekali bersih disumbangkan kepada Muhammadiyah. Untuk apa? Wajah hidup berjihadnya bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu semuanya itu, lebih baik sumbangan itu untuk jihad ya. Jadi mencerdaskan anak-anak bangsa itu bagian dari jihad. Sekalipun mungkin Muhammadiyah di sini minoritas ya Pak Sami, tapi Muhammadiyah itu tetap ada di mana-mana. Di mana-mana ada dan ada di mana-mana. Ya, sekalipun kekuatannya kecil, tetapi begitu kita kompak akan lahir amal usaha Muhammadiyah yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang usaha sekarang kita rujuk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, khususnya di KRT di pasal 3. Di sana ada 14 usaha yang harus diraih oleh Muhammadiyah dan kaumnya. Ada di ayat nomor 5. Ini bagian sekolah. Di sana tulis memajukan, memperbaharui dan mengembangkan. Nah ini bagi teman-teman Bapak Ibu yang ada di sekolah. Yang pertama Pak, ketika panjenengan mengemban amanah untuk mengembangkan aum, apalagi sekolah, tugas Bapak Ibu itu yang pertama memajukan.
berarti bermaksud ya. Yang kedua apa? Memperbaharui. Yang ketiga mengembangkan. Nah, berarti ini bergeser karena panjenengan berdiri kanan kiri depan belakangnya itu banyak SMK, SMA swasta. Okay? Jadi ini tumbuh di tengah-tengah kompetisi yang luar biasa. Tapi pengalaman menunjukkan Bapak Ibu ada sebuah sekolah. Ini beberapa kasus yang saya catat itu dan jadi buku namanya Seni Mengelola Sekolah Madrasah Muhammadiyah Jawa Tengah. Sudah diedarkan ya, usul ya. Nanti Pak Ketua PCM maus ya. Kami menerbitkan Seni Mengelola Sekolah dan Madrasah Muhammadiyah di Jawa Tengah. Harganya berapa Bu? Oh 250 diskon ya. Oh betul. Ya, saya editornya. Ya, silakan nanti dibawas ya. Bukunya agak tebal, tapi itu isinya tuh kesan mengelola lembaga sekolah madrasah di Jawa Tengah. Dibawas semua. Nanti di situ akan ketemu keyword kata kunci, termasuk kalau kesan juga kata kunci. Karena manusia dilahirkan sebagai kesan. Al-Ma'arij itu Allah paling dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illal musallin. Kecuali kan orang-orang yang rajin berdoa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai kesan. Nanti berusaha akan mengalami itu. Izin seminggu tantangan nih, konconnya harus balelo. Iya, dikai tugas orang kampung, ya, ngeluh kan? Lalu dikai tugasnya pas ke PDB, boleh siswa orang masih kasih, bongkok ya, bongkok itu, ya. Tapi Bapak Ibu percayalah, kekuatan kita di doa. Ada sebuah sekolah itu hidup enggan mati pun tak mau. Tetapi bahkan sekolah itu Bapak Ibu siswanya sering berkelahi itu. Maka dikenal sebagai SMA tukang gelut. Ini kota Serang itu SMA-nya tukang gelut. Mulai sedang wilayah loh. Dalam kasih Pak. Bapak saya kita tahu. Jadi sekolah ini dalam kota muda sih ya. Tukang gelut Pak siswanya. Begitu dipegang oleh salah satu kepala sekolah, lalu gurunya di-briefing. Ternyata solusinya didongake itu siswanya. Ketika upacara dibacakan Al-Fatihah. Iya, baca Al-Fatihah. Khususon ilah gitu. Siswa-siswa itu. Iya. Aku tahu, saya tanya, Pak, ke sekolah aku somai biar tukang gelut. Ya Allah taat, kata beliau. Saya itu hampir 80 separuh waktu saya. Aku dulu ke siswa. Lalu ketika tak tanya satu-satu, Len, kenapa kamu berkelahi? Ya bantu konsep Pak. Konsep dijotosin konsep. Saya nggak bilang. Ya. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan tukang gelut. Jadi parani lame-lame itu loh. Jendelanya dikeruduki. Gimana siswa yang nggak emosi kan turun, ya nggak? Serang itu. Wah kayak berhadapan-hadapan itu coba. Ketika nyerang ada unsur pembelaan di situ. Ketika ditanya, kok saya kok bergelut di sini kan siapa? Bagaimana kami saya nggak membela teman saya jotosi, ya. Lalu kepala sekolah ini ceritanya merenung, ingin yang ditopi juga kan solusi, ya kan? Diundang ke orang tuanya musyawarah juga merupakan salah satu cara. Maka cara yang terakhir ada tawakal ala Allah. Dengan cara doa coba. Doa itu sambil pagi sebelum pelajaran dimulai di briefing. Mari Bapak Ibu kita
itu membawa nama kebaikan kita. Doa betul. Pertama Al-Fatihah, gitu ya. Jadi cara seperti itu yang ditempuh. Lalu didoakan ketika sholat tahajud, ya. Dibayangkan anak-anaknya. Ternyata sembuh itu. Sekarang tidak lagi menjadi sekolah tukang berkelahi, tetapi sekolah yang membawa pencerahan nilai-nilai baik bagi lingkungannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya itu di era di mana kita harus berkompetisi, kata kunci yang harus kita lakukan adalah satu, berkolaborasi. Berkolaborasi itu adalah Ibu Husnul mampu menjalin kerjasama dengan siapapun, unsur NU silakan. Tidak perlu kiainya di silaturahmi ini dibawakan, ya, bingkisan. Iya, diselani sama pimpinan cabang dari silaturahim, ya, dua teh, silaturahim, ya, bagi sarang mesti ngapain, ya. Bahkan panjenengan pirsa di daerah Demak ada rumah sakit Muhammadiyah namanya apa Pak? Fatimah Sultan, mewakifnya itu ya. Itu begitu ada kiai NU yang berobat di situ gratis. Itu instruksi dari pimpinan wilayah, gratis ya. Nek misalnya potong boleh oke, nanti dimintakan asis. Solusinya begitu. Untuk apa? Untuk membangun penguatan di tingkat society, komunitas masyarakat di mana kita berada di tengah-tengah itu, supaya ada nilai dakwahnya. Oh, bahwa ternyata kiai-kiai NU berobat di Muhammadiyah itu orang bahagia, kan bernyanyi. Itu nilai dakwahnya. Ini strategi yang dilakukan Muhammadiyah yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak kurang cara kita. Di Wonosobo itu ada sebuah SMA, nanti panjenengan bisa ngasih tahu. Kepala sekolahnya namanya Pak Zulfan Novianto, panggilannya polisi. Jadi anak-anak yang membawa prestasi sekecil apapun, wong tuanya diundang, dijak makan. Kalau kita makan itu susah gitu. Kalau udah mulai terus makan dus ya, kecuali pasangan ya. Dijak makan Pak Gadot, saya dijak makan di aula seperti ini, dijak makan, lalu diceramai, Bapak Ibu sekolah terima kasih, namanya disebut, nama ini orang tuanya mana, sekolah terima kasih. Putra panjenengan berprestasi membawa nama sekolah ini, matur nuwun. Disebut lagi namanya misalnya Fadil, orang tuanya mana, silakan berdiri, terima kasih. Setelah itu pulang dibawain bingkisan. Bingkisannya kan di sini ya, masuk-masuk loh, boleh jadi jajan gitu. Kan bingkisan juga namanya. DKI bingkisan. Coba apa yang rasakan oleh orang tua? Ternyata sekolah memiliki perhatian yang tinggi pada anak dan orang tuanya. Padahal yang diundang, dijak makan bersama, itu bisa. Apa yang dinyanyikan mereka? Pasti sekolah ini memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada putra-putri mereka dan juga orang tuanya. Ini yang disebut dengan gathering family, gitu ya. Jadi kita mengadakan pertemuan orang tua, terutama orang tua yang anak-anaknya berprestasi, sekalipun mungkin juara kelas. Kenapa? Juara kelas, orang ngerti loh. Tapi yang tahu orang tuanya, oh ternyata anakku juara kelas loh. Ya, sehingga ini bisa salah satu cara untuk mendongkrak sekolah ini. Itu yang pertama, berkolaborasi. Yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu mengadakan apa yang disebut dengan networking, jejaring. Ya, Bapak Ibu yang di SMA terutama, ini ada tamu dari SMK betul?
betul. SMK apa tadi? Undang. Nah, Bapak Ibu, kita wilayah Majelis Tugas Wilayah sudah memfasilitasi terbentuknya forum. Ya, satu ada FKKS, Forum Komunikasi Kepala Sekolah SDMI. Ini yang membidangi wilayah. Apa urusannya SDMI pada tanggung jawab daerah, tanggung jawabnya Pak Asnawi? Bukan itu sebenarnya. Ada keinginan yang lebih besar bahwa forum itu sesungguhnya dibentuk untuk bisa bersimbiosis mutualisme. Jadi sekolah-sekolah SDMI yang besar itu salah satu programnya itu adalah melakukan pendampingan sekolah yang masuk kategori layamutu walayahnya. Mereka kita tugas itu. Ini sekarang sedang menggarap Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Kota Semarang, tempatnya di Mampang itu. Tempatnya luas 3.000 meter persegi. Halamannya bagus, siswanya 140 tok. SD 140. Nah, kebetulan di wilayah itu kan tidak kurang-kurang di situ. Ada ketua PWM juga domisilinya di situ. Sekretaris Digasmen juga ada di situ, kan? Ketua PDM Kota Semarang juga ada di situ, kan? Banyak profesor yang dari UIN juga ada di situ. Ternyata tidak berdaya mengelola madrasah ibtidaiyah. Nah, kita mulai beranjak insya start, gitu ya. Yang terakhir eksternalnya dilakukan oleh FKKS SDMI, yang internnya oleh BCM. Nah, Bapak Ibu, karena itu networking membuat jejaring, terutama bagi kepala sekolah itu menjadi kata kunci. Islam sendiri mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi ini konsep jejaring Islam seperti itu. Tolong saling membantu, berkolaborasi itu menjadi catatan penting Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai orang yang berkhidmat di Muhammadiyah gak usah ragu-ragu. Sekalipun saya juga tahu latar belakang kita banyak yang nadiin ya, kita ini. Tetapi begitu bergabung di Muhammadiyah, syaratnya nggak banyak kok. Fahami Muhammadiyah. Paham dulu pada Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu, Muhammadiyah itu sebagai gerakan ingkarus sunnah atau gerakan apa itu? Radikal, gerakan yang lepas dari nilai-nilai akidah Islamiyah. Muhammadiyah kira-kira umurnya ya seumur jagung gitu ya. Sekarang sudah berapa umur Muhammadiyah? Lahirnya 1912, sekarang 2022, 110 tahun. Teruji oleh sejarah. Masih kurang percaya bahwa Muhammadiyah itu ahli sunnah wal jamaah. Sekalipun nggak menyebut di situ, tapi anggarannya kan jelas, anggaran dasar rumah tangga. Muhammadiyah berasaskan Islam. Apa pun disebut Muhammadiyah itu adalah gerakan ahli sunnah wal jamaah itu. Kalau gerakan Islam itu artinya ya Islam itu kita tempatkan sebagai ya'lu wa la yu'ala alaih. Jadi kita tempatkan Muhammadiyah di tempat yang tertinggi, Islam ditempatkan tempat yang tertinggi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berkhidmat di Muhammadiyah harus paham. Sangat susah bagi Bu Husnul nanti. Kalau Pak Bu Husnul sudah melakukan tata kelola program sekolah supaya di sekolah punya branding, panjenengan diajak pelaku kok ceripet bener ya, ceripet, iya ceripet, angel tadi bagus, ya bisa jatuh bangun itu, ya. Karena itu begitu panjenengan mau berkhidmat, dukung Bu Husnul, itu artinya panjenengan nanti dimintai sumbangan. Sumbangannya apa? Mikir, ya, waktu nih,
tenagane. Bahkan nanti ada ketika ada lemburan kalau sing turunin sekolah mana. Maka ada konsep itu, kepala-kepala sekolah yang gila itu sampai-sampai dia punya prinsip orang pernah balik sekolah koloni betul. Coba sekolah virus itu koloni oleh kepala sekolah. Dia caranya. Iya, jadi dia begitu teman-temannya pulang, dia itu keliling sambil pikir itu. Dia mau sekolah segede sampai orang siswanya sambil nangis ya. Nangis di sekolah loh, sekolah mau ditangis. Saya tanya, Anda tidak pulang, ngapain di sekolah? Tidur? Tidak. Justru saya nangis. Dia nangis. Kenapa nangis? Dan saya ingin sekolah sampai itu beda orang siswanya orang sedih Pak. Yo sedih tapi yo balik loh. Kamu dibujur ya. Dia itu sedihnya bagaimana sekolah ini maju, siswanya oke, nek siswanya oke kan gajinya naik, kan begitu Pak. Itu sampai ditangisi sekolahnya, turunin sekolah, begini sholat dewean sambil nangis ke ya. Nah, akhirnya pertolongan Allah datang, itu ya. Pertolongan Allah datang. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu sunatuannya begitu. Nek Bapak Ibu mau pikiran tenaga waktu itu tercurahkan untuk sebuah persoalan yang kita fokuskan di situ, Allah akan berikan jalan. Fa amma man a'ta, surat apa ini? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jelas. Jadi Allah, tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi kira-kira begitu kuncinya. Wa amma man a'ta, barang siapa yang a'ta itu apa? To give, memberi, ya. Wa taqwa, dia juga ketakwaannya kokoh. Wa saddaqa bil husna, mau merelakan kebaikan itu disedekahkan, ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan berikan jalan. Syaratnya mau kompak. Nah ini gak ada kompak itu. Karena di sekolahnya waktu itu itu penggembira, kecewa, senang bekerja. Sing senang bekerja itu kira-kira mau naik sama nasi atau kali 5 berapa persen itu? 3-5 orang itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi sekolah ini hanya 5. Tapi paling tidak separuh dari 19. Berarti misalnya sombong gitu ya. Itu kan sudah lumayan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya Bapak Ibu, ini khusus bicara tentang sesidas. Bapak Ibu, kita berada di penghujung periode Muktamar 48. Muktamar 48 ini usianya 7 tahun. Karena harusnya berakhir di penghujung tahun 2020, ada perpanjangan 2 tahun. Sehingga 2022 ini muktamar baru saja dilakukan di Solo tanggal 18 sampai 20 November bulan lalu. Saat ini di beberapa wilayah sedang bersiap untuk mengadakan musyil, apa itu? Musyawarah wilayah. Jawa Tengah insya Allah akan dilaksanakan di Kota Tegal, tempatnya di SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Ini sekolah unggul. Panjenengan kalau nanti di sana di dulu sekolahnya bersih, gitu ya, gedungnya rapi, gitu ya. Tentu karena dipegang oleh kepala sekolah yang punya visi. Sekalipun begitu Bapak Ibu, bukan berarti tanpa tantangan. Ini yang pegang sekolah di SMK Muhammadiyah, SMK 1 Kota Tegal itu sudah 16 tahun Pak Asnawi. Terakhir itu berarti dari 12 ke 16
itu yang PKKS pusat Pak Gatot. Pusat memberikan rekomendasi kepada Dinas wilayah agar dibentuk tim PKKS untuk mengaudit kinerja Kepala SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Kami berangkat ke sana. Ya, kebetulan kami dipercaya untuk menilai itu karena kebetulan juga saya asesor sekolah dan juga asesor dosen. Saya punya pengalaman itu dan layak. Nilainya amat baik. Lalu kita rekomendasikan ke PP, diangkat 1 kali lagi. Ternyata sekolah ini semakin pesat perkembangannya. Pertanyaannya, loh, yang diangkat ini pakan tahun. Berarti 20 tahun. Oh, alam belum sampai ke sana. Bapak Ibu rahimahullah, karena itu bekerja di Muhammadiyah harus yang pertama diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk seperti itu. Ketika panjenengan berhijrah dalam rangka untuk menguri agama Allah, di situ banyak jalan. Ya, mungkin pertama kita akan mendapatkan tantangan karena siswanya sedikit, tentu gajinya juga sedikit ya Bu Yusuf. Tapi kalau siswanya banyak, kesejahteraan juga akan meningkat. Itu semua karena ada kerja kompak, ya. Kerja yang dibangun atas dasar soliditas penuh antara kepala sekolah sebagai leader, tadi Pak Sami bilang begitu, sebagai pemimpin dengan beberapa komponen yang dipimpin, kemudian bersama-sama kita mencapai satu tujuan. Fa insyaallah, ya, di situ ada jalan. Ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya rasa itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat Husnul, tetap optimis, dibantu oleh BDM. Ya, jadi SMA ini semakin kesini semakin bersaing dengan sekolah vokasi Husnul. Karena itu jangan lupa berdoa. Ya, ini Pak Husnulnya ada nggak di sini? Mana Pak Husnul? Oh ini. Iya, oh gitu ya. Bantu ya Bu Husnul. Ya, jadi tantangannya karena Bapak Ibu berada di komunitas saya ini yang besar, karena itu Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bawa sekolah ini sampai pada titik kemajuannya. Cukup wilayah nanti juga akan bantu mengkomunikasikan dengan direktur. Ya, jadi apa yang mau dipikirkan nanti kami komunikasikan. Ya, jadi kami tidak bisa memberi bantuan uang, tetapi bantuan komunikasi politik, ya, dengan kementerian maupun dengan dinas terkait. Dan insya Allah kita sudah punya jaringan itu, dan bukan tidak mungkin apabila sekolah ini memenuhi persyaratan akan ditinjau dan mendapatkan bantuan insya Allah. Walaupun minkum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.